semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Dan semoga kabar kalian dalam keadaan yang terbaik dalam masa pandemi ini. Oke, di video kali ini kita akan membahas hal yang paling mendasar tentang artikel ilmiah. Jadi di video yang akan saya sampaikan kali ini, saya akan membahas tentang apa sih sebenarnya artikel ilmiah itu. Dan biasanya mahasiswa itu seringkali keliru dalam menyebutkan antara artikel ilmiah dengan jurnal ilmiah atau jurnal gitu ya. Jadi apa perbedaan antara keduanya? Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu terkait artikel ilmiah. Jadi yang dimaksud dengan artikel ilmiah itu adalah salah satu tulisan yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Jadi tidak semua tulisan itu bisa kita sebut sebagai tulisan ilmiah gitu ya. Nah, artikel ilmiah atau karya tulis ilmiah itu biasanya disiapkan untuk bisa diterbitkan di buku kumpulan-kumpulan artikel, di jurnal, di proceeding, dan seterusnya. Oke, jadi artikel ilmiah itu secara tidak langsung atau secara sederhana bisa kita katakan sebagai sebuah tulisan. Jadi hanya satu tulisan yang memuat suatu gagasan tertentu yang memenuhi kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan ilmiah atau metode ilmiah. Sedangkan jurnal ilmiah itu adalah kumpulan dari beberapa artikel ilmiah yang diterbitkan oleh pengelola atau lembaga yang mengelola jurnal tadi. Nah, tempat untuk mengelola jurnal tadi itu biasanya kita sebut sebagai OJS. Bentuknya misalkan seperti ini. Nah, beberapa contoh dari jurnal ilmiah yang ada di UM, misalkan ada JRPF yang seperti ini. Kemudian ada JPTPP. Dan masih banyak lagi jurnal-jurnal yang dikelola oleh Universitas Negeri Malang yang memfasilitasi peneliti-peneliti atau mahasiswa dan seterusnya untuk bisa menerbitkan karya-karyanya. Oke, selanjutnya, kenapa kita harus menulis artikel ilmiah? Jadi, untuk adik-adik mahasiswa, kenapa sih kok masih awal atau masih mahasiswa itu diberi penjelasan terkait artikel ilmiah? Bukankah itu tugas seorang dosen dan seterusnya? Artikel ilmiah bukan hanya tugas seorang dosen. Kalian selaku mahasiswa, selaku orang yang berkecimpung di dunia akademisi, maka wajib hukumnya untuk memahami penulisan artikel ilmiah. Oke. Manfaat dalam menulis artikel ilmiah yang pertama adalah berkontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi kalian sebagai mahasiswa itu tidak hanya diwajibkan untuk mencari wawasan-wawasan atau keilmuan-keilmuan yang sudah dikembangkan oleh orang lain. Kalian selaku akademisi itu harus dapat menganalisa, kemudian mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang kalian peroleh, memperluas pengetahuan yang kalian peroleh dan menyampaikan kepada halayak. Salah satu cara untuk dapat menyampaikan apa yang kalian pahami kepada halayak adalah dengan menuliskan artikel ilmiah. Manfaat yang kedua, bagi kalian yang muslim, mungkin kalian meyakini bahwa ada istilah amal jariah. Nah, ketika kalian menuliskan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain, disebarkan dan seterusnya, maka nanti akan dibaca oleh banyak orang, maka itu akan menjadi salah satu sumber amal jariah kalian. Manfaat ketiga yang tidak kalah penting adalah menambah bobot kurikulum VT kalian. Jadi kalian ketika nanti lulus kuliah, itu yang dilihat oleh penyeleksi pekerjaan itu tidak hanya sekedar ijazah kalian dan nilai-nilai kalian yang terangkum di transkrip nilai kalian, melainkan kalian harus menunjukkan kompetensi kalian, kapabilitas kalian dalam hal-hal yang relevan dengan apa yang nantinya akan kalian tuju. Salah satunya adalah dengan menunjukkan apa yang kalian punya di CV kalian. Nah, pada kolom artikel ilmiah, maka bisa memungkinkan bahwa kalian menunjukkan bahwa kalian itu berkompeten untuk menuliskan atau membuat suatu gagasan-gagasan yang penting dan seterusnya melalui pengalaman kalian dalam merancang atau menulis artikel ilmiah. Jadi penting sekali penulisan artikel ilmiah untuk menunjukkan bahwa kalian berkompeten. Manfaat keempat adalah ketika kalian menulis artikel ilmiah, maka dapat kalian publikasikan dalam kegiatan konferensi atau seminar, baik di skala nasional maupun internasional. Nah, dalam hal ini dapat memberikan peluang kepada kalian untuk memperluas jaringan kalian. Memperluas jaringan itu adalah hal yang sangat positif untuk kehidupan. Terakhir yang kalian harus pahami, bahwa dalam menuliskan artikel ilmiah itu memperoleh atau mendapatkan manfaat bahwa untuk di universitas-universitas tertentu itu mewajibkan mahasiswa yang lulus harus menuliskan artikel ilmiah. Oleh karena itu, maka
dari jauh-jauh hari kalian harus bisa mempertajam dan memperhalus skill kalian dalam menulis. Oke, satu hal lagi, mungkin tadi tertinggal bahwa manfaat menulis artikel ilmiah adalah ketika kalian nanti lanjut ke jenjang berikutnya, mencari pekerjaan atau mencari beasiswa, maka pengalaman kalian dalam menuliskan artikel ilmiah itu menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan untuk penyeleksi kalian. Oke, itu penting sekali. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis artikel ilmiah. Mungkin kalau misalkan kita bahas akan sangat luas sekali. Jadi secara umum, tulisan yang menghasilkan suatu karya dalam dunia ilmiah itu mungkin bisa kita kelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah artikel ilmiah yang didasarkan pada hasil riset atau dari data primer. Jadi kita terjun ke lapangan mencari data, datanya diolah, kemudian dibahas dan seterusnya. Itu hasil artikel ilmiah dari hasil penelitian secara langsung di lapangan. Yang kedua adalah dengan studi literatur. Jadi dalam menuliskan artikel ilmiah tidak harus kalian terjun ke lapangan langsung untuk mencari data, kemudian baru dapat data, diolah dan seterusnya. Tapi kalian bisa hanya sekedar dengan menganalisis artikel-artikel ilmiah yang telah diterbitkan oleh orang dengan melakukan meta-analisis dan seterusnya. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai artikel ilmiah studi literatur. Jadi pada artikel ilmiah studi literatur itu tidak diperlukan adanya data primer atau data yang diperoleh langsung dari lapangan. Namun yang kita lakukan adalah dengan menganalisis artikel-artikel, mensintesis dan seterusnya, sehingga kita memperoleh data sekunder yang nantinya bisa kita buat menjadi sebuah tulisan. Selanjutnya, apa saja komponen-komponen yang ada dalam suatu artikel ilmiah? Yang pertama adalah judul. Ini adalah contoh judul artikel ilmiah. Yang kedua adalah nama dan afiliasi. Berikut contohnya. Selanjutnya adalah abstrak dan kata kunci. Jadi ini adalah contoh abstrak beserta kata kuncinya. Selanjutnya adalah pendahuluan. Ini adalah contoh bentuk pendahuluan. Selanjutnya kajian teori. Nah, kajian teori ini biasanya tidak seluruh artikel ilmiah mewajibkan. Jadi ada yang mewajibkan harus ada kajian teori, ada yang boleh, ada yang tidak diperlukan. Selanjutnya ada metode. Kemudian hasil dan pembahasan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Yang terakhir adalah daftar rujukan. Oke, pada bagian berikutnya kita akan mengulas dari seluruh komponen tadi satu persatu secara lebih detail, tips-tips bagaimana cara menuliskan bagian-bagian tersebut dengan baik, agar artikel kalian yang telah kalian tuliskan juga layak untuk dipublikasikan di konferensi nasional, di jurnal nasional, dan seterusnya. Berikutnya yang akan saya bahas adalah terkait cakupan apa saja yang dapat kita tuliskan dalam artikel ilmiah. Yang pertama yang dapat kita tuliskan dalam artikel ilmiah adalah sejarah perkembangan keilmuan. Misal, kita ingin membicarakan tentang STEM, maka bisa kita ceritakan bagaimana STEM itu berkembang, terutama nanti pada pembelajaran fisika dan seterusnya. Jadi kita menceritakan bagaimana runutan perkembangan dari suatu cakupan ilmu tertentu. Yang kedua adalah bagaimana perkembangan keilmuan tertentu yang ada pada saat ini. Yang ketiga yang dapat kita tuliskan mungkin bisa jadi bagaimana gap atau kesenjangan antara yang telah dilakukan oleh orang dengan yang seharusnya nantinya bisa kita lakukan. Misal, kalian melakukan analisis terhadap suatu model pembelajaran tertentu pada topik tertentu. Kalian baca, kalian analisis bagaimana kerja orang atau penelitian orang pada model tadi. Misalkan ada, oh ternyata terdapat penelitian yang belum mengkaji secara spesifik terhadap area ini. Maka itu bisa menjadi peluang untuk bisa kita bahas dan seterusnya sebagai saran untuk penelitian-penelitian yang akan dapat dilakukan pada masa depan. Oke, selanjutnya adalah bagaimana contoh ide penelitian untuk kajian literatur di bidang pendidikan fisika. Yang pertama, misalkan kita akan menuliskan terkait model, metode, pendekatan maupun strategi pembelajaran untuk suatu topik fisika tertentu. Dan topik tersebut tidak harus hanya satu topik. Misalkan kalian ingin mengkaji bagaimana sih penerapan PBL dalam pembelajaran fisika, maka nanti mungkin bisa kalian analisis artikel-artikel yang telah meneliti PBL untuk materi-materi dalam fisika. Mungkin bisa jadi akan sangat bagus jika kalian bisa menuliskan temuan misalkan PBL pada materi dengan karakteristik seperti ini, dia akan sangat baik sekali. Namun dengan karakteristik materi yang seperti ini, dia tidak akan
maksimal hasilnya, sehingga nanti kalian bisa memberikan sumbangsi bahwa PBL itu akan sangat baik jika kita gunakan dalam mengajarkan fisika pada topik-topik seperti ini, misalkan seperti itu. Jadi sebenarnya itu sudah merupakan sumbangan yang sangat-sangat luar biasa dalam kajian literatur. Contoh berikutnya mungkin bisa kita tuliskan bagaimana strategi atau model atau metode pembelajaran pada masa pandemi misalkan. Karena di masa pandemi ini kan sudah banyak artikel-artikel yang terbit yang mengkorelasikan atau yang menggambarkan bagaimana proses pembelajaran yang ada di level dari tingkat dasar maupun sampai ke perguruan tinggi pada masa pandemi. Jadi kita bisa mengkaji banyak hal dari artikel tersebut yang nantinya bisa kita tuangkan dalam artikel ilmiah studi literatur. Ide selanjutnya mungkin bisa kita pikirkan bagaimana penggunaan media pembelajaran interaktif atau media pembelajaran video atau asesmen yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran pada masa pandemi dan seterusnya. Itu akan sangat menarik karena pada saat ini bagaimana proses pembelajaran di masa pandemi itu kan menjadi isu yang masih hangat. Jadi saya rasa kalau kalian bisa menyajikan ide tersebut dengan menarik, maka tulisan tersebut akan sangat laku, gitu ya, akan sangat banyak dibaca oleh orang. Selanjutnya adalah bagaimana miskonsepsi yang terjadi di siswa. Jadi seperti yang kita tahu, miskonsepsi itu sudah banyak sekali dibahas oleh orang, tapi sampai sekarang bagaimana miskonsepsi terjadi di suatu topik tertentu sampai di topik yang sangat spesifik itu kan masih banyak berkembang. Jadi mengkaji bagaimana miskonsepsi terjadi pada siswa itu tidak ada istilahnya topik yang ketinggalan gitu. Jadi masih terus berkembang. Jadi kalian masih punya peluang untuk mengkaji bagaimana sih miskonsepsi yang masih dialami oleh siswa pada topik-topik ini gitu ya. Mungkin hal yang menarik kalau misalkan kalian bisa mengkaji pada topik-topik yang jarang dikaji oleh orang, misalkan pada bagian elektromagnetik atau fisika modern dan seterusnya. Kalau yang kinematika dan seterusnya kan sudah cukup banyak. Tapi bukan berarti pada topik-topik mekanika, kinematika itu masih tidak bisa dilakukan penelitian yang semacam itu gitu. Jadi masih bisa. Jadi miskonsepsi di kinematika, miskonsepsi di gaya dan gerak dan seterusnya itu masih bisa atau menarik untuk dibuat kajian literatur. Atau mungkin yang bisa dilakukan adalah bagaimana kira-kira pembelajaran untuk meremediasi terjadinya miskonsepsi. Jadi mungkin artikelnya sedikit itu bisa kita gunakan sebagai bahan pemicu atau bahan saran yang menyampaikan bahwa ternyata di dunia pendidikan, terutama di pendidikan fisika, itu meremediasi miskonsepsi pada masa pandemi itu masih jarang sekali. Dan mungkin kalau kalian punya saran-saran berdasarkan artikel yang kalian baca bahwa pada masa pandemi atau pembelajaran online, maka cara terbaik untuk mengatasi miskonsepsi adalah dengan demikian atau dengan ini berdasarkan artikel literatur yang kalian baca, maka itu akan menjadi hal yang sangat menarik. Oke, mungkin yang lainnya itu ide-ide penelitian pada fisika untuk studi literatur itu masih banyak sekali, sehingga nanti bisa kalian kembangkan sendiri. Nah, di workshop kali ini kita akan membahas bagaimana menuliskan artikel ilmiah secara baik supaya nanti artikelnya bisa layak untuk dipublikasikan. Sekian video yang pertama, silahkan simak video berikutnya untuk kita bisa saling berdiskusi atau sharing pengetahuan supaya kita bisa memperkaya pengetahuan kita dalam hal tulis-menulis. Oke, sekian dari saya, sampai ketemu di video berikutnya.